Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Equilibrium, kembali lagi di Equilibrium Talks, mahasiswa peneliti Equilibrium FEB UNM. Bersama saya Ingrid Tabinasani, akrab disapa Ingrid, yang akan menjadi host podcast kita pada episode kali ini. Bagaimana nih kabar dari teman-teman Equilibrium tentunya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini Talks kita kedatangan narasumber yang sangat kece dan buat orang yang tertarik mendengarkan ucapannya. Beliau juga salah satu peraih gold medalist at Seoul International Invention Fair 2025 di Korea Selatan nih. Siapa ya kira-kira teman-teman Eclipse? Pada penasaran ya? Langsung saja, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Halo Kak Ingrid, perkenalkan nama saya Siti Ramadana, biasanya dipanggil Siti. Hari ini senang sekali Sobat Equilibrium saya diundang dengan teman-teman dari Equilibrium UNM ya, sebagai narasumber untuk podcast hari ini. Thank you Kak. Oke, terima kasih Kak Siti. Wah, itu tadi perkenalan dari narasumber yang cantik ini. Tentunya kita akan mengupas lebih lanjut lagi karena pada podcast kali ini ada kaitannya dengan metode presentasi karya tulis ilmiah. Jadi tema podcast pada kali ini menyangkut teknik public speaking loh. Mau tahu nggak teman-teman? Langsung saja nih, ini dia tema ITOS kali ini, yaitu Speak Your Way Up, Public Speaking sebagai kunci karir sukses. Teman-teman Eclipse pada udah gak sabar ya, langsung saja deh kita mulai. Kali ini aku bakalan kasih beberapa pertanyaan buat narasumber kita yang sangat menginspirasi banyak orang, yaitu Kak Siti. Nah, Kak Siti, bagaimana nih seorang pembicara dapat mempertahankan kredibilitasnya ketika menghadapi situasi di mana pemasaran materi tidak sebanding dengan tingkat kepercayaan diri yang ditampilkan? Oke. Nah, biasanya Kak, kalau saya selama perjalanan menjadi public speaker itu sangat butuh proses yang panjang. Apalagi kalau belajar tentang public speaking itu banyak sekali tekniknya Kak. Teman-teman juga pasti sangat memahami ya. Apalagi kalau misalnya kita udah prepare banyak hal tentang materi yang bakal disampaikan, terus waktu presentasi tuh kayak nggak relate gitu dengan kepercayaan diri kita atau self confidence kita. Itu kadang kayak buat kecewa dan apa yang nggak sesuai ekspektasi. Dan salah satu teknik public speaking juga itu kita harus yang namanya self confidence Kak, atau kepercayaan diri. Nah, jadi ketika kita punya self confidence udah di atas rata-rata lah dan juga sudah memahami juga materi, itu insya Allah bakal lancar banget ketika melakukan presentasi, terkhusus presentasi karya tulis ilmiah atau KTI tadi. Nah, namun jika sebaliknya nih Kak, kalau kita tiba-tiba drop terus kepercayaan dirinya turun, itu juga hasil dari public speakingnya bakal tidak 100% baik juga Kak. Jadi di sini pentingnya kita bisa latihan dan juga memahami materi dengan baik. Apalagi presentasi KTI itu juga pasti ya sangat-sangat ribet ya. Dan itulah kita perlu yang namanya latihan dari A sampai Z. Semua persiapan presentasi itu kita harus persiapkan dengan matang juga agar balance atau seimbang antara kepercayaan diri dan juga materi yang bakal disampaikan. Seperti itu Kak. Keren banget guys. Dari segi teknik vokal nih Kak, apa sih Kak yang paling efektif untuk menghindari kesan monoton dan membangun koneksi emosional dengan audiens Kak? Oke, kalau teknik vokal ini pertanyaan yang bagus sekali Kak Ingrid. Jadi di public speaking itu ada 3 jenis vokal. Yang pertama itu vokal atau voice. Nah, yang pertama itu ada energetic voice, itu yang kayak lebih semangat gitu, biasanya dipakai di acara non formal gitu. Nah, yang kedua itu ada assertive voice, ini lebih ke formal. Nah, KTI itu cocok di sini Kak, presentasi yang formal itu kita pakai assertive vocal atau voice. Nah, yang ketiga itu ada low voice atau suara yang tidak terlalu monoton juga tapi
jauh dari kata energetik dan juga asertif. Dia biasanya dipakai ketika misalnya ada acara, ketika orang meninggal gitu kan, nggak mungkin kita pakai suara yang energetik ya, nggak mungkin. Jadi kita harus sesuai dengan kondisinya gitu. Nah, kalau kita presentasi KTI atau karya tulis ilmiah itu biasanya kita menggunakan assertive voice. Dia lebih formal dan juga tidak terkesan monoton, tapi tidak terkesan over juga. Karena pasti Kak Ingrid dan teman-teman juga pasti sering mendapatkan orang yang presentasi tapi terlalu over gitu, terlalu terlalu semangat gitu. Jadi didengar oleh juri atau audiens itu kurang mengenakan gitu. Jadi biasanya kalau pakai presentasi formal itu kita gunakan yang namanya assertive voice atau suara yang lebih formal tapi tidak monoton, seperti itu. Wah, bagus nih teman-teman, dengerin ya tipsnya. Gimana nih Kak Siti cara menyampaikan materi yang terorganisir? Karena seringkali kita juga bicara bertele-tele dan kesannya pun tidak tersampaikan secara efektif. Gimana nih Kak tipsnya? Oke, tipsnya. Nah, fun fact, saya punya platform Set Speaking. Itu wadah untuk teman-teman yang ingin belajar namanya public speaking gitu. Nah, setiap kali saya mentoring atau sharing ke teman-teman itu pasti ada salah satu tips untuk bagaimana kita bisa presentasi secara jelas atau terstruktur. Nah, that's why ketika saya mentoring, saya selalu mengajarkan atau sharing ke teman-teman semua bagaimana kita bicara itu lebih terstruktur atau jelas gitu. Karena kadang ketika presentasi, kadang ketika ngeblank dan banyak audiens dan juri menatap kita itu tiba-tiba kayak ngeblank, takut dijudge juga kan Kak. Jadi di situ kadang tiba-tiba kayak aduh saya ngomong apa nih selanjutnya. Nah, disinilah kita bisa belajar untuk lebih terstruktur. Tipsnya yang pertama itu perbanyak latihan Kak. Ada yang namanya teknik latihan tapi kita di depan cermin atau di sambil ngevlog atau ngomong di depan kamera, itu sangat-sangat efektif Kak. Nah, misalnya nih udah ada materi disiapin, nah kita bisa latihan di depan cermin itu sampai berulang-ulang sampai capek pokoknya. Nah, ketika sudah merasa puas nih kita latihan di depan cermin, kita juga bisa pakai teknik yang kedua tadi dengan cara sambil rekam atau nge-vlog gitu. Dulu Kak, ketika SMP SD itu saya suka pura-pura jadi beauty vlogger, kayak review ini lipstick, ini bedak gitu. Dan alhamdulillahnya dari latihan-latihan itu sampai sekarang bisa pede nih gitu di depan kamera atau presentasi. Dan ternyata itu yang membuat kita bisa berbicara lebih terstruktur dan jelas gitu. Ada suatu kebiasaan atau respon diri kita yang semakin kita latihan itu kita semakin enjoy gitu ketika berbicara gitu. Yang dulunya saya kayak pura-pura aja di endorse makeup dan lain, sampai sekarang ternyata bisa di endorse beneran gitu karena hasil dari iseng-iseng itu gitu. Jadi teman-teman yang mau presentasi KTI atau ngomong di depan formal itu bisa pakai teknik tadi, tips di depan cermin dan pura-pura jadi vlogger atau di depan kamera, seperti itu Kak Ingrid. Banget nih guys, ini buat teman-teman, ini merupakan tips yang sangat keren banget, apalagi buat kalian yang udah semester tua dan udah mau skripsi nih Kak, betul banget kan. Nah, next Kak, biasanya nih Kak banyak sekali orang yang mengalami panic attack. Betul. Nah, yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mengelola perasaannya dan suaranya sampai gemetar. Nah, ada nggak sih Kak solusi atau saran meskipun orang ini sudah berlatih di rumah tapi pada saat presentasi itu tetap terjadi panic attack, gimana nih Kak solusinya? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik Kak Ingrid. Jadi panic attack itu pasti selalu pernah dirasakan oleh semua orang, saya yakin, karena saya juga pernah Kak. Dan sampai sekarang juga kadang masih gemetar gitu. Atau itu kita harus tahu dulu nih Kak penyebabnya. Apakah nervous kah atau apakah kurang latihan? Tapi kadang kita sudah sering latihan tapi ketika dibangun juga tetap panik gitu, tetap terkena panic attack. Nah, salah satu tipsnya itu kita bisa mengatur yang namanya pernafasan Kak. Jadi sebelum kita maju atau kita ngomong di depan publik itu kita biasanya ya, kalau saya ke toilet dulu atau ke tempat sepi untuk mengatur nafas saya sendiri. Itu juga bisa mengurangi yang namanya rasa nafas. Jadi fun fact, nafas itu tidak bisa dihilangkan Kak, tapi kita bisa mengurangi dengan cara apa? Dengan cara melatih teknik pernafasan
kita. Salah satunya ada yang namanya teknik 5 detik dan 7 detik. Jadi 5 detik tarik nafas, 7 detik buang. Jangan 2 menit tarik nafas, nanti kita gak jadi konsentrasi dong, gitu. Jadi itu tipsnya, salah satu tipsnya. Nah, ketika kita sudah menenangkan diri, calming ourselves di toilet, itu ketika di panggung kita bisa pelan-pelan sampaikan materi yang sudah kita pelajari. Nah, kalau kita ngeblank tiba-tiba, tipsnya adalah smile, senyum, gitu. Jangan sampai kita kelihatan bahwa kita itu lagi ngeblank atau kita itu lagi lagi panik atau panic attack. Nah, caranya itu ditutupi dengan senyum. Karena audiens atau juri itu nggak tahu kalau kita lagi ngeblank gitu. Yang mereka tahu ya kita lagi ngomong di depan situ. Jadi ketika kita senyum, orang-orang nggak bakal tahu kalau kita kena panic attack gitu. Walaupun agak susah ya ketika panic attack, tapi kalau pelan-pelan dicoba, pelan-pelan diterapkan, itu pasti bakal lebih enjoy ketika di depan panggung gitu kan. Jadi tipsnya tetap senyum. Kadang juga seorang public speaker itu harus menggunakan smiling voice. Itu teknik smiling voice adalah kita berbicara sambil senyum gitu. Jadi kalau tiba-tiba kita ngeblank, itu senyumnya harus tetap on point gitu. Jadi bukan hanya model, bukan hanya apa gitu, tapi seorang public speaker atau orang yang lagi presentasi di depan umum juga harus selalu senyum. Tapi tergantung konteksnya juga, apakah formal atau non formal. Betul sekali Kak. Keren banget nih tipsnya teman-teman. Nah, menurut Kak Siti ini, apakah gaya outfit kita sehari-hari dengan cara kita berpresentasi itu berpengaruh nggak sih dengan tingkat kepercayaan diri kita? Oke, saya suka dibahas-bahas outfit. Oke, jadi outfit atau penampilan atau appearance kita itu sangat penting sebagai seorang pembicara atau orang yang bakal presentasikan. Jadi salah satu yang menunjang keberhasilan presentasi itu adalah penampilan juga kan. Jadi misalnya kalau public speaking skill kita udah bagus banget nih, tapi penampilan kita tidak diperhatikan ya sama aja bohong. Itu belum seimbang menurut saya ya. Jadi pentingnya punya penampilan tidak harus cantik ganteng menurut saya ya, tapi kita harus rapi dan bersih. Itu adalah tips untuk teman-teman yang mau jadi public speaker atau yang mau jadi pembicara. Penampilan itu harus diperhatikan gitu. Jadi saya biasanya kalau pakaian sehari-hari itu beda dengan ketika menjadi pembicara. Misalnya kalau ke kampus itu kan saya wajib pakai rok ya. Jadi pakai kemeja, rok simple gitu. Jadi pasmina. Nah kalau jadi pembicara saya pakai blazer atau pakaian yang casual tapi formal gitu. Jadi orang yang kita ajak ngomong atau juri yang belajar itu enak gitu kelihatannya dan bisa bikin kesan yang lebih siap gitu. Karena ketika kita menghargai diri kita sendiri dengan penampilan, orang-orang juga bakal otomatis menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Keren banget nih guys. Jadi buat kalian semua yang mau jadi narasumber, pembicara, boleh banget nih untuk lebih memperhatikan lagi outfitnya. Oke, next ya Kak. Nah, menurut Kak Siti, apa sih yang mesti kita ketahui perbedaan antara audiens formal dan informal, dan kapan sih Kak kita harus menggunakan slide presentasi dan kapan baiknya tidak menggunakan slide presentasi? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi, kapan kita bisa mengetahui audiens yang formal maupun non formal, dan slide presentasi itu kapan sih bagus digunakan? Nah, menurut saya ketika kita Hamin 2 atau Hamin 3 itu pasti udah dikirimin tuh TOR atau Term of Reference dari tema dari presentasi yang kita akan datangin. Nah, di situ kita udah mulai tahu tuh, oh audiensnya tuh formal gitu. Jadi slide yang bakal saya tampilkan itu akan seperti ini dan sebagainya. Nah, kalau audiensnya non formal itu biasanya tetap ada slide, tapi kita lebih berpacu ke audiensnya gitu. Jadi kadang ada pembicara yang saking saking gugupnya itu nggak mau natap audiensnya gitu. Jadi dia tetap natap slide-nya karena apa? Karena dia menutupi rasa gugupnya gitu. Nah, tipsnya dari aku yang tadi kita harus siap dulu, harus memahami materi dengan baik gitu. Jadi ketika kita sudah rasa cukup untuk mempelajari slide-nya, kita pasti bakal enjoy ketika di panggung atau di depan orang, karena kita udah paham nih apa isi slide-nya gitu. Jadi nggak melulu lihat slide dan segala macam gitu. Dan
Kalau tanpa slide itu biasanya kegiatan non formal itu kadang tanpa slide juga Kak. Gitu. Jadi audiens atau dan juga speaker itu bisa lebih saling berinteraksi gitu. Karena kadang ada pembicara yang tidak melibatkan audiensnya. Jadi kita sebagai audiens itu kayak boring gitu kadang-kadang. Jadi kita sebagai misalnya jadi narasumber itu kita harus melibatkan audiens juga. Lewat tipsnya juga kita harus sering-sering bertanya ke audiens kayak teman-teman apa kabar atau sekedar pertanyaan-pertanyaan kecil agar audiens itu merasa terlibat gitu. Jadi itu bedanya audiens non formal dan formal Kak, seperti itu. Iya, keren banget nih teman-teman. Nah Kak, di zaman sekarang nih Kak, kan setiap generasi beda-beda. Apa saja sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk kita beradaptasi dengan para audiens Gen Z atau audiens milenial? Secara umum kan jika dilihat itu Gen Z itu sudah kadang kalau kita berbicara kayak mereka tuh bosan, boring. Sedangkan Gen milenial kadang tuh memperhatikan. Nah itu perbedaan yang sangat signifikan nih Kak. Bagaimana sih Kak tips kita sebagai pemateri atau narasumber agar lebih diperhatikan lagi nih Kak dengan para gen-gen yang berbeda itu? Oke, nice question. Ini kadang menjadi challenging buat aku tantangan karena setiap audiens itu pasti punya karakter yang beda-beda kan Kak. Mulai dari Gen Z, milenial yang tadi Kak Ingrid sebutkan. Nah biasanya sebelum tampil itu aku harus tahu dulu ini audiensnya siapa aja. Itu adalah salah satu pertanyaan untuk penyelenggara event. Kalau tanya aku jadi narasumber atau minta aku jadi narasumber, biasanya aku tanya audiensnya itu siapa aja Kak gitu. Jadi ketika persiapan aku bisa lebih prepare lagi tentang nanti materi yang aku bawakan harus seperti ini gitu. Kalau Gen Z, aku relate banget. Gen Z itu gampang boring, gampang bosenan, dikit-dikit lihat HP gitu. Kalau udah bosen pasti mereka tingkat kefokusannya itu udah mulai turun gitu. Apalagi kalau dapat pembicara yang boring gitu. Nah salah tipsnya Gen Z itu suka banget yang namanya jokes atau humor gitu. Jadi kita sebagai pembicara juga harus up to date, kira-kira apa sih yang lagi update sekarang ini, apa sih yang lagi akan dibicarakan oleh Gen Z. Nah biasanya aku sebagai pembicara atau speaker itu harus riset dulu nih. Nah kira-kira jokes atau humor yang bakal aku masukkan itu apa gitu. Jadi ketika misalnya kita udah lihat nih audiens atau Gen Z-nya udah mulai boring, nah kita bisa masukkan pertanyaan atau humor seperti itu. Nah tadi juga sempat aku bahas tentang pertanyaan. Ketika Gen Z merasa boring, kita harus mengajukan pertanyaan ke mereka gitu. Jadi mereka tuh lebih merasa diajak interaksi gitu atau lebih merasa terlibat gitu. Beda lagi kalau milenial, biasanya milenial tuh suka kalau kita sebagai speaker relate juga ke mereka. Kadang juga aku tetap mengajukan ke Gen milenial ini sebuah pertanyaan atau kadang juga jokes tertentu. Jadi kalau milenial itu tidak boleh over gitu jokesnya. Kadang kayak mereka bakal tersinggung atau apa gitu. Jadi kita bisa sesuaikan antara Gen Z dan milenial seperti itu. Jokes guys. Ya, the key is jokes. Nah next nih Kak, selain feedback langsung, indikator kuantitatif dan kualitatif apa sih yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu sesi public speaking? Oke, boleh diulang pertanyaannya Kak? Selain feedback langsung, indikator kuantitatif dan kualitatif apa saja yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu sesi public speaking? Misalnya Kak, kalau misalnya kualitatif kan dia condong ke wawancara, seperti itu Kak. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, selain feedback atau timbal balik, biasanya kalau mau dilihat dari sisi kualitatifnya dulu, nah keberhasilan suatu pembicara atau materinya itu kita bisa lihat dari apa hasil atau output yang dihasilkan dari setelah kita menjadi pembicara gitu. Misalnya audiens itu merasa senang, nah itu merupakan hal yang bagus gitu. Oh ternyata materi yang kita sampaikan itu ternyata efektif loh gitu. Biasanya audiens juga langsung mengambil kita sebagai speaker gitu. Jadi mereka bakal langsung tanya-tanya langsung gitu. Misalnya gimana materi atau mereka tanya tips and tricks secara langsung gitu. Nah kalau kuantitatif biasanya
indikator keberhasilannya itu kita lihat dari kan apalagi Gen Z ya itu dikit-dikit update di sosmed dan lain sebagainya. Nah biasanya mereka itu kalau mereka suka dengan pembicaranya otomatis mereka bakal post di story mereka masing-masing atau di sosmed, ya kan? Nah itu adalah salah satu indikator keberhasilan dari kita sebagai speaker gitu. Jadi bisa lihat dari kualitatif dan kuantitatifnya juga gitu. Jadi selain feedback masih banyak sekali hal-hal yang menunjang keberhasilan kita sebagai speaker seperti itu kan. Keren banget guys. Nah saat pemberian materi ini Kak, terus ada audiens yang bertanya bagaimana sih cara menangani tingkat kesulitan atas pertanyaan yang dihadapkan dari audiens nih Kak. Oke, kita sebagai public speaker yang kadang tuh dapat pertanyaan yang out of the box, Iya, Kak. betul banget, Kak. Yang kayak nggak disangka bakal ditanya. Nah, betul. Gen Z itu saya akui sangat kreatif ya, sangat di luar nalar gitu. Tapi itu yang membuat Gen Z unik gitu dari gen-gen yang sebelumnya gitu. Jadi misalnya kalau saya dihadapkan dengan misalnya pertanyaan yang di luar dari materi atau yang apa ya, yang out of the box, biasanya saya tadi itu tetap smiling voice. Jangan kelihatan kalau kita gugup atau nervous gitu. Tapi nervous dan gugup itu manusiawi gitu. Karena kan kita juga manusia ya, kita belum tentu tahu segala hal gitu. Jadi salah satunya harus tetap senyum dan kita kaitkan lagi dengan materinya gitu. Setelah kita rasa jawabannya udah cukup puas, kita tanya balik ke yang penanya tadi ya. Kita tanya apakah pertanyaan jawabannya sudah cukup gitu. Biasanya mereka bakal ulik lagi lebih dalam. Nah di situ kita sebagai speaker atau pembicara harus profesional gitu. Kita harus mengaitkan dengan materi yang tadi, jangan sampai di luar batas gitu. Karena kita saking nggak tahu jawab apa, kita bakal apa ya, kayak ngomong di luar konteks gitu. Jadinya kayak berkali-kali dan juga nggak align atau nggak relate dengan pertanyaan yang ditanya gitu. Jadi kita juga sebagai speaker harus jujur dan harus relate dengan pertanyaan dan jawaban dari penanya juga seperti itu. Oke Kak. Nah satu pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ada nggak sih Kak tips-tips nih mungkin 3 atau lebih kepada teman-teman yang sedang mendengarkan ini yang dapat diterapkan untuk meningkatkan public speaking skill, misalnya tools tertentu, metode latihan spesifik, atau referensinya yang lain nih Kak? Oke, nice question Kak Ingrid. Nah, ini mostly yang nonton pasti mahasiswa kan ya. Kebetulan aku juga mahasiswa, jadi public speaking skill itu merupakan skill yang harus kita miliki. Aku akuin saya nggak mungkin alhamdulillah bisa sampai di Korea kalau bukan karena skill public speaking Kak. Gitu. Jadi seorang mahasiswa atau Gen Z itu harus memiliki public speaking skill. Yang pertama, kita harus punya growth mindset gitu, atau pemikiran yang selalu bertumbuh gitu. Karena kalau kita hanya di situ-situ saja, kita nggak bakal maju dong gitu. Lagi buat mahasiswa ekonomi dan bisnis itu kan mainnya tuh di bisnis gitu kan, akuntansi dan segala macam gitu. Jadi kita harus punya skill yang balance-nya antara business skills dan public speaking skills gitu. Untuk tips lain juga kita harus yakin akan potensi diri kita Kak. Gitu. Karena kadang banyak mahasiswa yang tidak sadar atau tidak berani untuk mengeluarkan potensinya gitu. Karena saya takut dijudge atau overthinking gitu, overthinking dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat mahasiswa itu stuck di situ-situ aja gitu. Karena kan mahasiswa itu harus explore banyak hal ya Kak gitu. Nah, tips lainnya juga harus menerapkan positive thoughts atau affirmation. Ini yang selalu aku terapkan juga Kak di kehidupan sehari-hari. Bagaimana aku bisa mengucapkan hal-hal yang baik untuk diriku sendiri. Itu jadi misalnya nih pagi-pagi mau jalan ke kampus, aku selalu mengafirmasi diriku, misalnya kayak saya bisa menjalani hari ini gitu. Itu salah satu contoh dari affirmation. Nah, ada juga sebelum tampil menjadi public speaker, aku juga biasanya sebelum tampil itu aku yakinkan diri untuk saya berani untuk ngomong di depan publik gitu. Itu saya ucapkan dalam hati gitu. Dan ini juga diajarkan di berbagai sisi dari pendidikan gitu kan, bahwa kita itu harus pede dan juga yakin sama diri kita sendiri gitu. Karena ketika kita yakin, orang yang mendengarkan kita juga bakal yakin dan percaya dengan diri kita gitu. Tips lainnya, baik kalau public speaking baik banget ya tips-tipsnya Kak.
gitu untuk referensi. Nah ini saya juga tidak berhenti untuk belajar dari orang lain Kak gitu. Jadi ketika saya bertemu dengan orang baru dan lain sebagainya, saya pasti mengambil pelajaran dari mereka gitu. Jadi seorang public speaker atau orang yang bisa berbicara dengan lancar dan terstruktur, saya yakin itu pasti selalu belajar dari orang lain dan juga pengalaman gitu. Nah, saya itu juga harus sering rajin baca buku sih Kak, karena baca buku itu juga penting untuk menambah kosakata agar kita bisa mengurangi blank atau panic attack gitu. Kemudian saya juga suka nonton referensi di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya, karena kan sekarang udah era 5.0 ya. Jadi kalau kita mau belajar itu pasti semua udah tersedia di media sosial. Betul sekali Kak. Betul. Jadi ketika kita mau belajar juga pasti udah tersedia, kita aja yang ambil. Untuk tools saya biasanya pakai latihan, pakai prompter, itu biasanya dipakai oleh reporter dan biasanya pembaca berita gitu. Jadi mereka pakai prompter, saya juga sering latihan pakai itu. Jadi saya masukkan teks materi saya ke dalam prompter itu, bisa kok di laptop dan di HP itu web www.prompter.com, itu langsung banyak pilihannya, dan saya masukkan teks materi dan saya latihan menggunakan prompter gitu. Jadi teksnya bergerak terus kan ke bawah, ke atas, sorry. Jadi kita sebagai pembicara juga harus profesional ketika latihan gitu. Jadi bukan asal ngomong aja, tapi harus melewati berbagai proses gitu. Saya suka kalau speaking dari SMPK sampai jadi sampai sekarang masih belajar dan alhamdulillahnya bisa menjelajahi berbagai tempat baru karena public speaking juga, alhamdulillah gitu. Seperti itu Kak. Dan juga bisa ketemu teman-teman dari Sobat Ecolips juga karena public speaking ya. Dan ya, seperti itu Kak tips dan triknya. Semoga teman-teman di rumah bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Keren banget nih guys. Episode kali ini dari menyampaikan insight yang sangat luar biasa untuk teman-teman Ecolips, memberikan kesan menarik dan informatif sehingga mampu mengedukasi teman-teman di luar sana yang masih nervous saat membawakan materi. Nah, karena kita tuh sebagai manusia kadang-kala ucapannya masih bertele-tele. Betul banget. Masih bertele-tele karena koneksi teknik public speakingnya. Jadi teman-teman yang nonton video ini pasti sangat tidak grogi teman-teman. Oke. Jadi di next video kita akan kembali lagi pada e-talks dengan tema yang menarik lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Siti yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada episode pada kali ini. Ingat ya teman-teman bahwa setiap memulai pekerjaan kita pasti membutuhkan yang namanya interaksi. Oleh karena itu public speaking hadir bukan hanya sekedar berbicara saja, tetapi lebih membangun koneksi rasa kepercayaan diri dengan berbagai hubungan relasi sehingga mencapai peluang karir yang lebih besar. Teman-teman Ecolips harus mempersiapkan segala kuasa materi lalu kenali audiensnya. Terpenting adalah ketika kita memperbanyak praktik ataupun latihan yang akan mengubah langkahmu menjadi positif di kemudian hari. Ambil langkah itu dan teruslah berkembang menjadi positif. Terima kasih sudah mendengarkan e-talks dan jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman agar memberikan manfaat yang lebih banyak serta teruslah berdampak bagi orang lain. Sekian e-talks pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.